Halo teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 4 kelas E akan memberikan simulasi terkait alur perkara perdata di pengadilan. Dalam proses perkara acara perdata, terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Untuk urutan proses persidangan perkara perdata adalah sebagai berikut. Pertama, pendaftaran perkara atau pendaftaran gugatan. Pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan negeri oleh penggugat sendiri ataupun kuasa hukumnya dengan membawa surat gugatan. Jika kuasa hukum, maka wajib membawa surat kuasa khusus, kartu organisasi advokat, dan berita acara sumpah advokat. Untuk kalian ketahui, pendaftaran gugatan sudah dapat dilakukan via online di website resmi Mahkamah Agung, yaitu ecode.mahkamaagung.go.id, atau pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri setempat yang berwenang dan membayar biaya perkara. Setelah itu, penggugat akan mendapatkan nomor register perkara dari panitera. Kedua, menunggu panggilan sidang. Setelah melakukan pendaftaran di pengadilan negeri, berkas kalian akan diregister dan akan dilakukan pemanggilan sidang kepada penggugat dan tergugat melalui juru sita pengganti ke alamat domisili yang tercantum dalam surat gugatan tersebut. 3. Sidang pertama. Apabila para pihak, penggugat dan tergugat hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, tidak ada proses vertex, yaitu pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. 4. Proses mediasi. Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di pengadilan negeri setempat yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 30 hari. Mediator dalam hal ini dapat ditunjuk oleh para pihak secara kesepakatan, ataupun jika para pihak tidak memiliki mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator internal dari pengadilan, yaitu hakim mediator. Jika mediasi gagal, maka akan dibuatkan berita acara oleh hakim mediator yang berisi tentang mediasi gagal dan diserahkan kepada majelis hakim dan diteruskan ke persidangan kedua. 5. Sidang kedua. Ketika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan kembali oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Agenda pada sidang kedua adalah pembacaan gugatan oleh penggugat. Setelah dibacakan atau dianggap dibacakan oleh penggugat, persidangan ditunda oleh majelis hakim selama 1 atau 2 minggu. Jadi, acara sidang kedua adalah pembacaan gugatan oleh penggugat. 6. Sidang ketiga. Agenda dari persidangan ketiga adalah pembacaan jawaban atas gugatan dari penggugat oleh tergugat. Setelah jawaban dibacakan atau dianggap telah dibacakan, maka sidang ditunda oleh majelis hakim 1-2 minggu. Jadi, agenda sidang ketiga adalah jawaban dari tergugat. 7. Sidang keempat. Agenda dari persidangan keempat adalah replik atas jawaban dari tergugat oleh penggugat. Setelah replik dibacakan atau dianggap telah dibacakan, maka sidang akan ditunda oleh majelis hakim 1-2 minggu. Jadi, sidang keempat adalah replik dari penggugat. 8. Sidang kelima. Agenda dari persidangan kelima adalah duplik atas replik dari penggugat oleh tergugat. Setelah duplik dibacakan atau dianggap telah dibacakan, maka sidang ditunda oleh majelis hakim 1-2 minggu. Jadi, agenda sidang kelima adalah duplik dari tergugat. 9. Sidang keenam. Agenda dari persidangan keenam adalah bukti surat dari penggugat. Jadi, agenda sidang keenam adalah bukti surat dari penggugat. 10. Sidang ketujuh. Agenda dari persidangan ketujuh adalah bukti surat dari tergugat. Jadi, agenda sidang ketujuh adalah bukti surat dari tergugat. 11. Sidang ke-8. Agenda dari persidangan ke-8 adalah bukti saksi dari penggugat. Jadi, agenda sidang ke-8 adalah bukti saksi dari penggugat. Kemudian, sidang ke-9, agenda dari persidangan ke-9 adalah bukti saksi dari tergugat. Jadi, agenda sidang ke-9 adalah bukti saksi dari tergugat. 13. Sidang ke-10. Agenda dari persidangan ke-10 adalah kesimpulan dari persidangan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berisi tentang jalannya persidangan dan fakta-fakta dalam persidangan. Jadi, agenda ke-9 adalah kesimpulan. Kemudian yang ke-14 adalah sidang ke-11. Setelah serangkaian persidangan dan fakta-fakta dalam persidangan, saatnya majelis hakim membacakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Agenda dari persidangan ke-11 adalah putusan hakim.
Setelah putusan dibacakan, perkara dinyatakan selesai, pihak yang tidak dapat menerima putusan hakim dapat mengajukan banding. Jadi, agenda sidang ke-11 adalah putusan. Demikianlah alur video simulasi perkara perdata di Pengadilan Negeri dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.